Karena bisa jadi kan kita satu kalimat isinya cuma satu step, bisa jadi juga kita isi dengan 2 step. Jadi kalimatnya panjang, jadi ada koma-komanya gitu ya, ada koma terus baru titik. Nggak masalah ya kayak gitu. Mau ada 3 step juga nggak apa-apa, cuman kalau 3 step nanti jadinya kepanjangan. Gitu aja sih. Kalau misalnya jadinya terlalu panjang, lebih baik dipotong jadi 1 atau 2 kalimat ya. Maksudnya jadi 1 kalimat itu isinya 1 atau 2 step aja. Gitu. Paling yang pengen aku tekankan adalah nanti kan misalnya teman-teman pilih 2-3 step. Nah, itu nanti menceritakan ada kata-kata yang menunjukkan ini step pertama, ini step kedua, ini step ketiga. Itu kata-katanya jangan sama ya. Jadi jangan misalnya semuanya bilangnya in the first step, in the second step, in the third step. Jadi jangan monoton ya, tapi pakai kata-kata yang sinonim, yang bervariasi. Ya, jadi misalnya nih yang pertama bilangnya in the first step. Terus ya untuk menceritakan step yang kedua kita bilangnya then, gitu ya, pakai kata then kemudian. Terus step yang ketiga bisa misalnya bilangnya in the next step atau following this. Nah, itu kan ada banyak ya variasinya. Nah, daftar variasi kata-kata itu ada ya di slides gitu. Kira-kira begitu. Nah, habis itu nanti kita bahas seperti biasa ya. Aku kasih feedback, aku nanti nanti aku tunjukin mana yang teman-teman udah benar jadi bisa dipertahankan, dan mana yang harus diperbaiki dan nantinya harus dipakai ya, nantinya harus dilatih gitu dan dikuasai. Oke, seperti itu. Seperti biasa, boleh ini ya, boleh tulis namanya, and then you can start writing up like 2 or 3 sentences that describe the 2 or 3 steps. Satu lagi, tidak ini ya, jangan memasukkan opini. Tidak boleh ada opini ya. Jadi jangan bilang step ini complicated, atau misalnya step ini gampang, atau misalnya silkwormnya lucu misalnya, atau atau misalnya silk cloth-nya bagus gitu. Jangan ya, enggak. Jadi benar-benar hanya tentang prosesnya aja ya, tidak boleh ada informasi lain gitu. Oke, awesome. I'll give you guys 10 minutes to do this. Silahkan. Jadi pilih 2-3 step ya. Salah satu stage aja dulu. Okay, and I will pause the recording. Yang sekarang jadi bagian yang kedua ya, rekaman yang kedua. Oke, aku mulai dari paling atas dulu nggak apa-apa ya, dari Mbak Dok Anggi. Firstly, a large number of eggs are laid by an adult moth on the surface of a leaf. Good, kalimat yang ini udah benar. These eggs undergo the incubation period in 10 days before the eggs hatch and the silkworm larvae emerge. Wow, okay, cool. Koreksinya cuma dikit doang di sini. Sorry. Aku pakai fitur suggesting ya, jadi bakal ada bakal warna hijau kalau nggak warna merah ya, ini yang koreksiannya. Incubation period for 10 days before the eggs hatch and the silkworm larvae emerge. Good. Mulberry leaves become their staple food for 4 to 6 weeks before they make silk threads. Good. Mungkin make-nya, jadi gini, nanti teman-teman kalau misalnya pas di proses diagram tuh ada step yang kayak gini ya, jadi membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, dan teman-teman nggak tahu kosakata yang pasnya banget gitu ya untuk topik itu, untuk konteks itu, nggak apa-apa pakai kata make. Karena daripada pusing gitu ya, nyari juga nggak nemu juga, udah gitu kita waktu ini cuma 15-20 menit kan ya buat ngerjain writing task 1 ini. Jadi pakai kata-kata yang teman-teman yang umum dulu ya, kata-kata yang umum dulu yang kira-kira masih oke lah buat topik itu gitu. Nah, khusus topik ini, nah ini biar teman-teman dapat ini ya, dapat kata baru khususnya untuk topik silkworm. Silkworm ya, silkworm larvae gitu-gitu. Ini biasanya sih produce aja bisa gitu ya. Jadi before they produce silk threads gitu. Jadi kata produce itu nggak selalu produksi yang manufaktur ya. Jadi itu satu konteks. Nah, konteks yang lainnya bisa juga yang natural ya. Jadi kayak kan kayak tubuh kita gitu ya, tubuh kita gitu ya sebagai manusia. Terus
hewan gitu ya. Kalau misalnya, nah jadi kalau tubuh kita menghasilkan sesuatu apapun itu, salah satu kata atau istilah yang bisa dipakai adalah kata produce ya. Jadi kata produce ini nggak selalu untuk yang buatan ya, untuk yang manufaktur gitu-gitu, tapi bisa juga yang alami. Kayak gini, ini yang lebih pas gitu. Cuman nanti kalau hari H, teman-teman dapat topik yang misalnya belum pernah dilatih ya, dan itu ada aja kemungkinannya, bukan berat, dan kita juga nggak mungkin menginikan semua gitu kan. Cuman ketika ternyata dapat yang kayak gitu, nah tipnya atau strategi dari aku adalah nggak apa-apa, nggak apa namanya, misalnya kita nggak tahu kosakata yang pasnya banget sama topik itu nggak apa-apa, pakai dulu aja kata make, nggak apa-apa gitu, karena secara umum masih make sense ya kan, masih masuk akal. Walaupun misalnya dari segi ketepatan ya, keakuratan pilihan kata misalnya nilainya nggak begitu tinggi gitu. Cuman daripada nggak sama sekali dan kita masih bisa dapat 6 gitu ya, masih bisa dapat rating 6 walaupun pakai kata-kata yang umum asalkan masih make sense gitu. Itu ya. Terus subsequently the larva comes into the silk thread, okay, and goes through the cocoon phase. Good. Nah ini ya si mereka kan menggulung mereka sendiri dengan silk thread ya. Iya sih sebenarnya nggak jelas juga mereka menggulung diri mereka sendiri atau si silk thread-nya teh kayak udah jadi terus mereka masuk gitu ya. Sorry aku juga baru sadar. Oke, iya kita juga nggak tahu. But anyway, sementara ini aku nggak koreksi, cuman aku tandain aja. Karena berarti nanti mungkin aku harus cari dulu gitu ya, kira-kira ini maksudnya apa gitu ya, apakah si larvanya masuk atau sebenarnya mereka gulung diri mereka sendiri. Punten ya, yang ini kita pre-memory dulu. Tapi yang lainnya udah oke ya, and goes through the cocoon phase gitu. This phase lasts for 16 days and finally the larva transform into an adult moth. From this, the adult moth lays eggs ya. Jadi ini jadi simple present, lays eggs and the life cycle of the silkworm repeats ya. Nah, jadi kalau kita mau bilang, jadi kalau nanti ada proses diagramnya tuh siklusnya tuh kan, kalau siklus yang alami kan pasti balik lagi kan ya, kayak di sini kan. Nah, ini nanti kata-katanya kayak gini aja. Repeats ya. Repeats itself gitu. Kalau nggak repeats itself, repeats aja sih. Jadi intinya berulang gitu kan, terulang gitu. Oke, good job Mbak Dok Anggi, keren banget. Ini contoh yang bagus, jadi nanti teman-teman juga bisa pelajari dan bisa pakai ya, bisa pakai polanya kayak gini juga, kata-kata yang umumnya juga kayak gini, dan bagus juga udah banyak variasi. Jadi di awal pakainya firstly, terus yang kedua nggak ada gitu kan, nggak ada istilahnya, nggak ada kata-kata the second step, bla bla bla, dan itu boleh, jadi boleh gitu ya, nggak apa-apa juga. Yang penting kan jelas gitu stepnya kayak gimana. Terus ini juga nggak ada keterangan juga, tapi yang berikutnya ada keterangan subsequently gitu kan. Terus from this phase, finally. Jadi ada keterangan-keterangan yang menunjukkan ini tuh stepnya terpisah gitu kan. Terus stepnya seperti apa. So good job, thank you very much. Kita lanjut ya, yang Mbak Dok Firda.